Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kali ini, masih persamaan diferensial homogen, kita akan bahas untuk soal nomor 3 ya. Jadi, soalnya yaitu, jadi sebagai soal untuk nomor 3, yaitu dy dx. Ini dia sama dengan x kuadrat ya, dikurang dengan y kuadrat per X ya. Oke, jadi ini merupakan soal yang ketiga untuk persamaan diferensial homogen ya, yaitu dy dx itu sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat per x ya. Nah, sebelum kita selesaikan bentuk ini, kita arahkan terlebih dahulu ke bentuk umum persamaan diferensial orde 1 dari A1 ya, di mana bentuknya dia adalah mx, y dx ditambah dengan nx, y dy. Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi kita arahkan ke bentuk yang seperti ini. Jadi pertama kita kali silang saja bentuk ini, berarti xy dy itu sama dengan x kuadrat dikurang y kuadrat dx ya. Selanjutnya ruas kanan kita jadikan 0 ya. Berarti bentuk ini setelah kita tuliskan pada ruas kiri, dia menjadi y kuadrat dikurang x kuadrat ya. Jadi berubah tanda, y yang tadinya negatif dia menjadi positif. Kemudian x kuadrat yang tandanya positif menjadi negatif ketika bentuk itu kita tuliskan pada ruas yang berbeda atau ruas kiri ya. Jadi di sini di x ya, lalu ditambah dengan xy dy. Nah, ini dia sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang bentuk yang terakhir ini dia merupakan bentuk apa, sesuai dengan bentuk umum untuk persamaan diferensial orde 1 dari A1. Dalam hal ini, fungsi yang dikalikan dengan dx itu adalah m, dan fungsi yang dikalikan dengan dy itu adalah n. Nah, selanjutnya kita tentukan apakah ini termasuk persamaan diferensial homogen atau bukan ya. Jadi dari bentuk ini dapat kita dapat melihat langsung bahwa persamaan ini merupakan persamaan diferensial homogen. Jadi perhatikan untuk bagian m ini ya, perhatikan di sini dia terdiri daripada dua suku, di mana setiap suku itu dia memiliki pangkat 2. Nah, itu artinya bahwa M itu merupakan fungsi homogen berderajat 2. Ya, jadi perhatikan bahwa setiap sukunya itu dia harus memiliki pangkat yang sama atau derajat yang sama, sehingga dapat dikatakan bahwa M ini merupakan fungsi homogen ya. Jadi dalam hal ini M itu merupakan fungsi homogen berderajat 2. Nah, selanjutnya untuk N sendiri, di sini kita memiliki satu suku, di mana bentuknya perkalian antara X pangkat 1 dikali dengan X Y pangkat 1. Nah, jika pangkat Y dengan S itu kita jumlahkan, berarti karena masing-masing satu pangkatnya, berarti jumlah dari pangkatnya adalah 2. Berarti dari keterangan tersebut, berarti N itu juga merupakan fungsi homogen yang berderajat 2 ya. Jadi jika terdiri dari satu suku, maka kita lihat jumlah daripada pangkatnya untuk menentukan dia merupakan fungsi homogen derajat berapa. Nah, sekarang antara M dan N itu karena keduanya merupakan fungsi homogen yang berderajat 2 atau berderajat sama, berarti PD ini merupakan PD homogen ya. Jadi kita tentukan jenisnya berdasarkan prosedur seperti itu. Jadi ini merupakan dia termasuk sebagai PD homogen. Nah, selanjutnya kita akan menentukan bagaimana penyelesaian daripada persamaan diferensial ini ya. Jadi yang pertama, seperti penyelesaiannya seperti pada soal sebelumnya. Pertama kita melakukan pemisalan ya. Jadi karena di sini dia itu hanya dikalikan dengan fungsi yang terdiri daripada satu suku, maka untuk menyederhanakan pengerjaan, yang dijadikan pemisalan itu adalah y sama dengan ux ya. Jadi ini yang kita jadikan pemisalan untuk menyederhanakan pengerjaan. Nah, untuk y sama dengan ux, berarti kita peroleh bahwa dy itu dia sama dengan u dx ya, lalu ditambah dengan x du ya. Jadi u dx ditambah dengan x du. Jadi kedua bentuk ini ya, baik y maupun dy itu kita substitusi pada persamaan diferensial yang terakhir. Jadi semua y-nya kita ganti dengan ux. Jadi kita substitusi pertama y kuadrat, berarti hasilnya adalah u kuadrat x kuadrat, lalu dikurang dengan x kuadrat dx ya, lalu ditambah dengan X dikali dengan Y. Y-nya itu adalah UX ya. Kemudian dikali dengan DY. Dalam hal ini DY adalah UDX ditambah dengan X DU.
Nah, ini dia sama dengan 0 ya. Jadi kita substitusi kedua bentuk itu pada persamaan diferensialnya. Nah, selanjutnya karena di sini terdapat dua bentuk dx, maka bentuk itu kita satukan. Jadi untuk bagian yang pertama tetap kita tulis terlebih dahulu u kuadrat x kuadrat dikurang x kuadrat ya. Lalu di sini dx, kemudian ditambah. Nah, perhatikan bentuk ini itu sama saja dengan apa namanya? Sama saja dengan u x kuadrat ya. Jadi u x kuadrat kita kalikan ke sini. Berarti hasilnya adalah Eee, jadi hasilnya adalah, U kuadrat X kuadrat ya, jadi U-nya telah menjadi, dia pangkatnya kuadrat karena U kali U berarti U kuadrat, ya. Untuk S-nya sendiri dia pangkat 2 lalu dikali dengan dx. Kemudian ditambah, nah ini kita kalikan lagi ke bentuk ini, berarti kita peroleh hasilnya adalah, U X pangkat 3 ya, jadi X-nya, berpangkat 3, di sini DU. Nah ini dia sama dengan 0. Nah selanjutnya perhatikan ya bagian yang memuat dx itu kita, satukan ya, jadi kita satukan, perhatikan di sini terdapat, bentuk yang sejenis, yaitu U kuadrat X ditambah dengan U kuadrat X kuadrat. Berarti bentuk itu dapat kita jumlahkan hasilnya adalah 2U kuadrat X kuadrat, lalu dikurang dengan X kuadrat dx. Nah selanjutnya bentuk yang terakhir yaitu U dikali X pangkat 3, du. Nah ini dia sama dengan 0. Oke. Jadi ingat bahwa, persamaan diferensial homogen itu kita akan, apa namanya, kita akan, ubah menjadi persamaan diferensial dengan variabel terpisah, ya. Nah, selanjutnya perhatikan untuk bentuk ini, ya, kita pisahkan antara variabel U dengan variabel X. Jadi yang dapat kita keluarkan adalah X kuadrat ya, karena kedua bentuk itu, ya apa, X kuadrat yang terletak di kedua suku itu. Jadi kita faktorkan, kita keluarkan X kuadrat. Jadi 2 U kuadrat dikurang 1, lalu dikali dengan X kuadrat ya, dx, lalu ditambah untuk bentuk yang terakhir, itu tetap ditulis U X pangkat 3 du sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya perhatikan karena di sini dx, berarti 2u kuadrat dikurang 1 perlu kita hilangkan dari bentuk itu. Selanjutnya karena di sini du, berarti x pangkat 3 juga perlu kita hilangkan ya. Itu prosedur untuk mengarahkan ke persamaan diferensial variabel terpisah ya. Jadi caranya masing-masing ruas dari bentuk ini kita bagi dengan bagian yang akan dihilangkan, yaitu 2u kuadrat dikurang 1 dikali dengan x pangkat 3 ya. Jadi kedua bentuk ini kita kalikan. Selanjutnya masing-masing ruas kita bagi dengan bentuk ini. Jadi yang pertama pada bagian ini kita bagi dengan ini ya. Berarti 2u kuadrat dikurang 1 itu kita coret. Yang tersisa adalah X kuadrat per X pangkat 3. X kuadrat per X pangkat 3 itu sama saja dengan 1/X ya, lalu dikali dengan dx. Kemudian ditambah, nah kemudian untuk bentuk yang kedua ini, kita bagi dengan ini, berarti X pangkat 3-nya kita coret. Yang tersisa adalah U per 2U kuadrat dikurang 1, lalu di sini du. Nah, ini dia sama dengan 0. Nah, sekarang perhatikan, di sini telah kita pisahkan antara variabel U dengan variabel X. Selanjutnya kita integralkan masing-masing ruas. Jadi di sini kita integralkan ini juga dan ruas kanan, ya. Nah, selanjutnya perhatikan untuk bagian yang pertama integral 1/x dx itu dia hasilnya adalah ln x ya. Jadi kita tuliskan pada bagian atas lalu ditambah. Nah, sekarang bagian yang kedua perhatikan penyebutnya 2U kuadrat dikurang 1. Nah, ketika bentuk ini diturunkan, maka dia hasilnya adalah 4U. Ya. Nah, sekarang antara turunan ini dengan pembilang bandingkan, itu keduanya hanya berbeda pada koefisien. Ada 4U, ada 1U. Karena hanya berbeda pada satu koefisien seperti itu, maka bentuk integral ini akan menghasilkan bentuk logaritma natural ya. Jadi prosedurnya pertama kita arahkan agar pembilang itu merupakan turunan daripada penyebut. Karena penyebutnya turunannya adalah 4U, berarti pembilang kita perlu kalikan dengan 4. Nah, selanjutnya agar tidak merubah nilai hasil integral, karena pada bagian ini kita kalikan 4, maka pada bagian sebelum integral kita kalikan 1/4 ya, agar tidak merubah nilai dari bentuk integral yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kita tuliskan hasilnya jadi 1/4 ada. Nah, sekarang untuk bentuk integralnya karena penyebut diturunkan hasilnya adalah pembilang, di mana penyebut secara keseluruhan dia berpangkat 1, berarti hasil integralnya adalah ln daripada penyebut. Dalam hal ini dia adalah 2U kuadrat dikurang 1. Nah, ini dia sama dengan integral 0 sama dengan C.
gitu ya. Nah, ini merupakan penyelesaian daripada persamaan diferensial tersebut, tapi dalam hal ini dia masih memuat variabel U. Ya, di mana selanjutnya kita akan kembalikan dalam variabel X, Y. Nah, perhatikan untuk melakukan itu, perhatikan kembali pemisalan bahwa Y sama dengan UX. Nah, dari pemisalan itu dapat kita rumuskan bahwa U sama dengan Y per X ya. Jadi untuk U sama dengan Y per X kita substitusi ke bentuk ini. Sehingga nantinya hasilnya dalam parabol X dan Y. Jadi kita tuliskan berarti ln X ditambah seperempat ln 2U kuadrat berarti 2Y kuadrat per X kuadrat gitu ya, lalu dikurang 1. Nah, ini dia sama dengan C. Oke. Jadi inilah penyelesaian umum daripada persamaan diferensial yang diberikan pada soal nomor 3, di mana bentuknya dituliskan secara implisit. Oke.